yuriduna wajhah, yang mereka inginkan tidak lain tidak bukan melainkan wajahnya Allah. Wasbir nafsak, ternyata kita disuruh untuk sabar. Sabar dalam apa? Membersamai mereka yang menyeru kepada Allah. Berarti sabar di sini sabar dalam kebaikan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat tersebut, maksudnya duduklah bersama orang-orang yang salih, duduklah bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, yang mana mereka selalu ngajak kita untuk kembali ke Allah pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Yang kita tahu hidupnya hanya habis untuk ngajakin manusia mentauhidkan Allah, ngajakin manusia untuk balik ke Allah, ngajakin manusia untuk kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke Allah. Begitu hadirin. Dalam kebaikan aja ternyata butuh sabar. Kita butuh sabar membersamai mereka yang salih, yang senantiasa berzikir kepada Allah, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, dan mereka-mereka yang selalu buat kita balik ke Allah pagi, siang, sore, malam. Membersamainya butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo kita saling menasihati menuju kebenaran, ayo kita saling menasihati menetapi kebenaran itu dengan penuh sabar, kesabaran. Butuh sabar ya hadirin. Kita membersamai jalan kebaikan butuh sabar. Kalau seseorang nggak sabar, mungkin dia udah terlepas dari kebaikan ini. Kuat-kuat hadirin ada di dalam circle kebaikan itu. Karena kalau nggak kuat-kuat, nggak banyak sabarnya, nanti kita terlepas. Kuat-kuat orang itu memegang teguh kejujuran. Kalau dia nggak jujur, nanti terlepas. Waktu Abdullah bin Umar jalan di sebuah gurun, beliau dan rombongan kemudian mendapati ada seorang anak sedang menggembala kambing. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, mau menguji anak ini dengan ujian tentang kambing yang digembalanya. Terus Abdullah bin Umar berjalan mendekat ke anak tersebut, membawa ribuan domba yang digembalakannya atau ratusan domba yang digembalakan. Lalu dia bilang, "Kemana tuanmu?" "Tuanku ada di rumah." Dia tidak ikut. "Aku hanya mengembala sendirian." "Sebanyak ini kamu gembala sendirian?" "Iya." "Bagaimana kalau kamu jual satu ekor domba itu kepada kami?" Lalu terus kemudian beliau bilang, "Saya tidak akan menjual satu ekor domba ini kepada kalian karena tuan saya tidak mengizinkannya." Lalu Abdullah bin Umar bilang lagi, "Bilang saja nanti kepada tuanmu, kepada majikanmu, bahwa satu ekor domba itu dimakan oleh serigala." Dia pasti juga tidak akan tahu. Lalu penggembala itu menjawab, "Wahai tuan, walaupun majikan saya tidak tahu, tapi Allah tetap tahu apa yang saya kerjakan. Tapi Allah tetap tahu apa yang saya lakukan. Sekalipun majikan saya tidak melihatnya, tapi Allah melihat semua yang saya lakukan." Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, "Siapa nama majikanmu?" Disebut nama majikannya. "Aku akan membelimu dari majikanmu dan aku akan bebaskan engkau menjadi orang yang merdeka." Sebelumnya dia budak. Benar hadirin, orang ini dibebaskan. Lalu ditanya, "Kenapa engkau bebaskan aku, wahai tuan?" "Aku melihat ada kejujuran dan ketakwaan dalam hatimu, karenanya aku bebaskan engkau." Akhirnya penggembala yang budak itu, budak penggembala tadi, dibebaskan sama Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu dia pun menjadi orang yang merdeka.
Dua hikmahnya apa? Yang pertama, Allah tahu walaupun manusia seolah bisa kita kelabui. Allah tahu walaupun manusia seakan bisa kita bodoh-bodohi. Sekalipun manusia kayaknya nganggut-nganggut aja, iya. Padahal kita udah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi begitu kan? Allah Maha tahu atas apapun yang terjadi. Terus yang kedua, ketakwaan itu barang mahal dan kejujuran itu barang yang sangat amat mahal, tak ternilai harganya. Dan kalau dalam konteksnya ayat ini, dia bersabar. Dia bersabar dengan kejujurannya, lalu buah dari sabar atas kejujurannya, dia bebas jadi orang yang merdeka. Kan sebenarnya bisa aja kan kalau beliau mau jual 1 ekor kambing, toh nggak ketahuan. Toh kalau bilang dari sebanyak ekor kambing sebanyak itu, dari kambing sebanyak itu dia bilang sama tuannya, majikannya, wahai tuan, kambing kita dimakan serigala. Tuannya pasti juga akan percaya. Tuannya juga pasti akan, oh iya oke, nggak apa-apa. Tapi ternyata jujur, sabarnya dengan kejujurannya berbuah manis. Dia akhirnya dibebaskan jadi hamba yang merdeka. Itu yang kedua. Setelah yang pertama tadi, Allah Maha melihat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan para pembesar Quraisy yang mereka meminta Nabi SAW agar beliau berkenan duduk bersama mereka tanpa disertai oleh sahabat-sahabat yang lemah seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab ibnu Ard, dan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Para pembesar itu ingin berada di majlis tersendiri yang dihadiri kalangan-kalangan terbatas, maka Allah pun melarang beliau melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi." Jangan engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan di petang hari. Kita nggak bisa menghalang-halangi orang untuk belajar, maka siapapun yang mau hadir ke Masjid Muhammad Al-Fatih, siapapun yang berencana untuk hadir ke Masjid Muhammad Al-Fatih, silahkan datang. Tidak ada satupun yang bisa melarang hambanya Allah untuk datang ke rumahnya Allah. Silahkan datang. Kalau subuh sampai syuruk setiap hari selama dengan taufik dan izin Allah, Allah izinkan, insya Allah akan ada terus kajian. Baik itu kami yang membersamai atau guru kita yang lain yang membersamai. Kalau waktu duha, hari Kamis. Kalau yang ba'da asar, Senin sampai Sabtu kecuali Ahad karena Ahadnya libur. Dan Rabu ada kajian juga. Ba'da maghrib sampai Isya ada TPQ, ada TPA. Ahadnya libur. Silakan hadirin, mau pilih yang mana silakan datang. Sholat 5 waktu, sholat Jumat juga silakan diperkenankan. Tapi kalau hari Jumat rada spesial, karena biasanya ada hadiah gratis, sayur mayur, daging ayam, tahu tempe, atau yang lainnya. Nggak ada yang boleh menghalang-halangi manusia untuk mendekat ke Allah. Ini juga termasuk kita dipinta untuk bersabar dalam kebaikan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turidu zinatal hayatid dunya wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kalian condongkan mata kalian kepada mereka yang hatinya condong kepada dunia dan perhiasannya, dan mereka lantas membuat kita lalai. Wala ta'du 'ainaka, jangan kamu pandangkan wajahmu hanya melihat kepada turidu zinatal hayatid dunya, cuma melihat kesenangan-kesenangan dunia.
Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Dan jangan pernah kita mengikuti orang yang hatinya lalai an dzikrina, dari zikir kepada Allah, wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Jangan kita ikut pada yang hatinya lalai dan mengikuti hawa nafsunya. Ciri-ciri seorang hamba itu sudah menjadi budak hawa nafsunya apa? Yang pertama, ciri-ciri budak dunia. Di antara ciri seorang hamba itu sudah menjadikan wattaba'a hawa nafsunya itu dipertuhankan. Yang pertama, dunia di atas segalanya. Artinya dia mengabaikan ibadah kepada Allah, dia kurang zikirnya kepada Allah, dia nggak pernah mau berdoa kepada Allah, dan mereka senantiasa dunia dan lagi-lagi dunia yang ada di benaknya. Padahal kita sama tahunya dunia akan jauh kita pergi tinggalkan. Jamaah coba ya, kalau jamaah menulis semua keinginan-keinginan jamaah, atau kalau kita menulis semua keinginan-keinginan kita, yang di situ ada keinginan punya rumah, keinginan punya kendaraan, keinginan punya apa dan punya apa terkait perihal dunia, lalu Allah kabulkan semua keinginan itu, tapi ada satu yang lalu kemudian ada not yang Allah berikan kepada kita. Apa notnya? Semua keinginanmu di dunia, mobil, rumah, jabatan, pangkat, dan perhiasan dunia yang kalian inginkan, Allah perkenankan, Allah kabulkan, tapi satu, tidak ada tempat bagi kita di syurganya Allah. Dengan yang kedua, dari semua keinginan dunia yang sudah kita torehkan, yang kita tuliskan, yang kita mintakan sama Allah Subhanahu wa taala, semua itu belum dikabulkan sama Allah. Tapi Allah berfirman buat kita, tapi untukmu aku berikan semuanya di syurganya Allah. Kira-kira mana yang akan kita pilih, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Aduhai, betapa sangat sederhananya hidup ini ternyata. Kalau semua permintaan dunia dikabulkan tapi kita nggak dapat syurga, kita juga nggak mau. Sedangkan sebaliknya, walaupun semua permintaan kita di dunia, request kita tentang perhiasannya belum diperkenankan Allah, tapi Allah janji Allah akan berikan di syurganya kelak. Artinya kita diizinkan masuk syurga, tentu kita lebih milih yang kedua daripada yang pertama. Kita lebih milih yang kedua daripada yang pertama. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan ikut-ikut sama mereka yang hatinya lalai. Wattaba'a hawah, dan jangan ikut-ikut sama mereka yang mempertuhankan hawa nafsunya. Ciri seorang hamba sudah jadi budak dunia yang pertama, menuhankan dunia di atas segalanya, sehingga melalaikan sholatnya, melupakan kewajiban ibadahnya, abai terhadap zikirnya, enggan terhadap doa-doanya. Nomor dua, terlalu mencintai kepada harta yang digenggamnya, dan selalu mengukur kebahagiaan dari materi saja. Ciri yang ketiga, ambisi yang melelahkan tentang dunia. Ciri yang keempat, tidak pernah merasa puas dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ciri yang kelima, seorang hamba jadi budak dunia manakala dia kecenderungan menghalalkan segala cara untuk demi tujuannya. Gak lagi berpikir
halal haram, pokoknya segala cara itu halal. Korupsi, khianat, tidak jujur, tidak memperdulikan hukum Allah, bahkan tindakan-tindakan yang tidak etis sekalipun, norma-norma yang berlaku dilanggar semuanya, itu dia lakukan, menghalalkan segala cara. Poin yang ke-6, takut kalau kehilangan dunia. Poin yang ke-7, sangat abai terhadap akhirat. Poin yang ke-8, hilangnya ketenangan hati dari dirinya. Kalau 8 poin ini ada, maka dia budak dunia. Budak dunia, abdud dunya, wattaba'a hawa, dan dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Jangan ikut-ikut. Wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Jangan ikut-ikut mereka yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furta, dan adalah mereka keadaannya sudah furta, melampaui batas. Jadi bersabar membersamai tiap-tiap episode kebaikan, bersabar ngajak orang kembali ke Allah pagi, siang, sore, malam. Dan jangan pernah mata ini memandang hanya untuk mencintai kehidupan dunia yang sementara. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan ikut-ikut mereka yang hatinya lalai. Jangan ikut-ikut mereka yang hatinya sering lupa sama Allah. Karena manusia itu anak dari lingkungannya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Kita tergantung agama teman dekatnya. Teman dekat yang baik akan berbuah baik. Teman dekat yang gak baik, potensinya juga sama gak baiknya. Wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dan jangan ikut-ikut mereka yang mempertuhankan hawa nafsunya, lalu menjadi budak dunia dengan 8 cirinya yang barusan itu. Dan mereka orang-orang yang melampaui batas. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu di ayat berikutnya, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan yang benar itu dari Tuhanmu Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Allah beri pilihan buat kita. Allah bagi jalan buat kita, tapi nanti kita harus siap menerima konsekuensi. Atau Allah beri pilihan jalan buat kita, tapi kita harus siap menerima konsekuensi dari apa yang Allah berikan. Allah beritahu 2 jalan. Ini jalan keimanan, ini jalan kekufuran. Yang mau beriman silahkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu mau beriman silahkan, kalau kamu mau kufur silahkan. Tapi inna a'tadna liz-zalimina nara. Kalau kamu kufur, zalim, Allah siapkan seburuk-buruknya tempat kembali untuk mereka. Nara ahata bihim suradikuha, yang mengepung mereka, lalu gejolak apinya bisa membinasakan mereka. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta pertolongan, mereka meminta dari minuman, yughasu, mereka akan diberi minum, bima'in, dari air, kalmuhli, yang mendidih seperti besi yang mendidih, yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah mereka. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruknya minuman, wasa'at murtafaqa, dan sejelek-jeleknya tempat istirahat.
istirahat. Seburuk-buruknya tempat istirahat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihan beriman pilihan yang enggak boleh ditawar. Pilihan iman itu pilihan yang enggak boleh ditawar. Karena kufur ada balasan yang pedih. Sedangkan iman pilihan yang enggak boleh dan enggak bisa ditawar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jalan-jalan iman tuh Allah udah terangkan semuanya. Yang wajib ditunaikan, yang sunnah dihidupkan. Orang saleh kumpul sama mereka. La tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Jangan bersahabat kecuali dengan yang salih-salih. Dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali mereka yang bertakwa. Wasa'at murtafaqa. Dan itulah sejelek-jelek tempat. Dan kalau orang itu kufur, dia tahu tempat kembali adalah tempat bi'sas syarab. Wasa'at murtafaqa. Seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk minuman yang akan menghanguskan wajah mereka. Jadi salah satu azab penghuni neraka yang mereka terima itu, ternyata mereka diberi minuman saat mereka meminta minuman, tapi minuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah besi yang mencair, lagi mendidih, kalmuhli yashwil wujuh. Lalu mereka meminumnya dan wajah mereka pun binasa karenanya. Minuman yang ada di nerakanya Allah. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Sedangkan kalau sekarang aja jamaah-jamaah bayangkan, itu ada air mendidih dari besi yang dicairkan, udah mendidih, silahkan diminum. Kalau nggak langsung meninggal dunia kita. Bayangkan, Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim bahwasanya nikmat dunia itu baru satu berbanding 99 nikmat yang Allah simpan di syurganya Allah. Itu nikmat syurganya Allah. Kalau azab api dunia itu baru satu dari 70 api neraka yang sudah Allah kumpulkan dan Allah simpan di nerakanya Allah. Berarti nikmat yang kita rasakan nanti di syurganya Allah jauh 100 kali lipat dari semua nikmat yang sekarang kita sudah rasakan. Dan azab daripada di dunia dengan azab neraka itu berbanding 70 kali lipatnya. Makanya Nabi sering bersabda, ma la ainun ra'at, mata belum pernah bisa memandangnya, wala udhunun sami'at, telinga belum pernah bisa mendengar keindahan syurganya, wala qatara ala qalbi bashar, hati pun juga belum bisa membesitkan keindahan syurganya. Saking indahnya syurganya Allah. Dan dunia sejauh apa ada batasnya. Ada yang punya rumah tapi nggak bisa pakai, rumahnya banyak, vilanya banyak, tapi nggak bisa pakai. Sebenarnya yang paling enak itu hak pakai daripada hanya sekedar punya. Punya villa di Menjer, apakah bisa selalu dipakai? Ternyata enggak. Yang menghuni villa yang di Menjer siapa? Rewangnya. Pak, gas habis. Pak, genteng villanya bocor. Ya mbak, saya transfer sebentar lagi. Pak, ini kemarin sedikit ada longsor pak, harus disandar lagi pak, ini longsorannya. Ya mbak, nanti saya transfer. Jadi yang majikan itu rewangnya atau tuannya? Rewangnya. Ada yang punya mobil banyak tapi nggak bisa pakai jemaah. Dan ini terjadi. Mobilnya mungkin 10, tapi yang dipakai pasti satu yang beliau ngerasa nyaman. Dan kadang yang nyaman tuh nggak tahu dari 10 itu yang mana. Mungkin ada yang lebih bagus. Tapi yang namanya nyaman kan boleh jadi nggak selalu tentang harga yang mahal. Walaupun mungkin iya harga yang mahal juga bisa memberi rasa nyaman, tapi kadang nggak selalu.
Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti kita menukar kesenangan-kesenangan dunia ini yang pada akhirnya membuahkan kita binasa di akhirat kelak. Dan jangan sampai kita nanti rugi di akhirat. Rugi mending di dunia aja jemaah, di akhirat jangan. Kalau rugi di dunia enak, kita masih bisa membalikan keadaan. Tapi kalau di akhirat nggak bisa, kecuali Anda ditolong oleh sahabat yang salih, Anda ditolong oleh rahmatnya Allah, tentu saja itu yang paling pertama. Atau Anda punya anak yang penghafal Quran, itu jadi penolong-penolong kita besok di syurganya Allah Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dunia ini akan segera kita pergi tinggalkan. Bahwa nanti akhirat yang menyambut kita. Saat kita masuk ke dalam liang lahat dan liang tanah yang ukuran 1 kali 2 meter, kita beristirahat untuk selamanya di sana. Sejak saat itulah semua amal kita terhenti, yang tersisa tinggal amal-amal jariah yang masih bisa berpotensi jadi jariah buat kita. Amal yang baik itu yang akan terus mengalir ke liang kubur kita. Amalan-amalan sholat kita terhenti karena kita sudah tiada. Amal sedekah-sedekah kita terhenti karena kita telah tiada. Lalu semua harta yang kita miliki semuanya tinggal dimiliki oleh ahli waris. Mereka tuh ahli waris. Begitu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salih, inna sesungguhnya Allah la nudhi', tidak akan pernah menyia-nyiakan amal salih mereka. Ajra man ahsana amala. Allah berikan kepada mereka yang mengerjakan perbuatan baik pahala-pahala yang terbaik. Ayat ini juga ayat ini mengingatkan bahwa nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Perbuatan baik yang tidak dapat terima kasih dari manusia, Allah tetap tahu tentang perbuatan baik itu. Sedekah-sedekah kita yang sunyi dan senyap dari pemberitahuan manusia, Allah tetap tahu sedekah-sedekah kita itu. Salat malam kita, munajat-munajat di sepertiga malam kita yang kita bangun tanpa diketahui oleh keluarga kita, Allah tetap tahu perbuatan-perbuatan yang, Allah tetap tahu amal-amal saleh yang kita lakukan itu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salih, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Mereka tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah setiap amal baik yang mereka kerjakan. Jadi hadirin yang tenang. Kalau nggak ada manusia standing applause, nggak ada manusia berterima kasih, nggak ada manusia mengucapkan jazakumullah khairan katsira, Anda baik sekali, Anda dermawan sekali, tetap tenang karena Allah nanti yang tahu segala-galanya. Manusia pengetahuannya amat sangat terbatas, sedangkan Allah pengetahuannya tak terbatas. Dan kalaulah manusia memuji kita, kadang-kadang berlebihan pujiannya. Dan sekalipun manusia tidak memuji kita lalu mencela kita, sebab karena sesuatu yang tidak mereka ketahui tentang kita, Allah tetap yang paling tahu tentang diri kita. Maka hadirin, udah harapkan Allah. Harapkan pujian dari Allah. Apalagi hidup udah makin senja kayak gini, udah bukan saatnya lagi untuk kita memikirkan hal-hal yang lain, kecuali kita memikirkan gimana caranya kita pulang dengan sebaik-baiknya keadaan. Atau yang sering-sering kita pinta, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Difikirin itu aja hadirin. Sekarang kita udah mau ngapain hadirin? Mau mikir tentang kediaman, mau mikir tentang kendaraan, mau mikir tentang capaian-capaian tertentu. Mau makan apa? Cumi, udang. Mau makanan-makanan yang lain. Toh pun secara usia
semakin senja usia kita, metabolisme tubuh kita tuh udah gak sama lagi kayak waktu kita muda. Dulu mungkin kita bisa makan yang lahap luar biasa, sekarang makan segenggam aja kayaknya udah kenyang, udah cukup, alhamdulillah, udah gak kepengen apa-apa lagi. Waktu itu kan saya ceritakan jemaah, waktu beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan, dan salah satunya adalah seorang ibu yang atas pertolongan Allah punya banyak sekali usaha yang bisa dikatakan cukup familiar di Indonesia dengan omset yang sangat fantastis. Lalu saya bertanya sama beliau, Oma, di usia Oma yang sekarang, apa keinginan Oma? Ya Allah Ustadz, saya gak ingin apapun kecuali mudah-mudahan nanti anak saya selalu salih, salihah, keturunan-keturunan saya ahli ruku, ahli sujud. Dan terus kalimatnya selanjutnya beliau bilang, doakan kami semoga kami husnul khatimah. Udah, keinginannya gak muluk-muluk, hanya itu aja. Kita menutup hidup kita di dunia ini husnul khatimah. Kita tutup dengan husnul khatimah. Makanya dari sekarang kita memperbaiki iman, memperbaiki amal salih. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salih, Allah tidak sia-siakan amal salih yang mereka kerjakan. Enggak disia-siakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Berikutnya, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Sungguh mereka orang-orang beriman, orang-orang beramal salih, buat mereka adalah surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir. Mereka diberi hiasan-hiasan di dalam surga berupa gelang min zahab yang terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban, dan mereka akan mengenakan pakaian khudra, hijau warna pakaiannya, min sundusin, dari sutra yang sangat halus, wa istabrak, dan sutra yang sangat tebal, muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk di sana, mereka bersandar di atas dipan-dipan. Ni'mat thawab, sebaik-baik nikmat pahala, wa hasunat murtafaqa, dan itulah seindah-indahnya tempat istirahat. Allah, seindah-indahnya tempat istirahat. Wa hasunat murtafaqa, sebaik-baik tempat istirahat jemaah. Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah berikan pakaian terbaik, Allah kenakan kepada kita aksesoris terbaik, Allah izinkan kita bersandar di dipan-dipan yang indah. Ni'mat thawab, itulah sebaik-baik balasan. Wa hasunat murtafaqa, dan itulah sebaik-baik tempat istirahat. Ya Allah, saya orang Depok, lalu saya izin tinggal di Wonosobo. Indah Wonosobo hadirin. Depok juga indah. Tentu teman-teman yang dari Depok juga indah, apalagi Kubah Mas indah bukan main. Di Wonosobo indah juga. Kayaknya semua kota tuh sama indahnya. Nanti mungkin jemaah bergeser sedikit ke Mekah, indah Mekah itu. Madinah, indah Madinah itu. Apalagi besok kalau kita wafat. Wahasunat murtafaqa, dan itulah seindah-indahnya tempat istirahat. Jamaah istirahat dengan indah, dengan tenang, udah gak mikir lagi galau, pusing, gamang, udah gak ada lagi gundah, gelisah, dengki, gak ada lagi. Indah semuanya, indah hidupnya.
Hadirin mau apa dikasih sama Allah. Hadirin mau minta apapun Allah berikan. Jamaah bahkan meminta sesuatu Allah beri dengan hadiah terbaik. Istana-istana, sungai-sungai, telaga, dan masing-masing kita nanti punya tingkatannya masing-masing. Syurga itu bertingkat-tingkat, dan syurga tertinggi syurga milik Nabi, syurga Firdaus, bertingkat-tingkat tinggi. Allahu Akbar walillahilham. Lantas kita nggak mau bekerja keras untuk itu? Ayo bekerja keras. Tukar waktu kita 60 menit untuk dapat syurganya Allah. Caranya mengistiqomahkan satu amalan. Kami tahu amal soleh kami banyak kurangnya, kami tahu sedekah kami banyak lupanya, kami tahu sholat kami tak sebaik yang lainnya. Karenanya kami berusaha untuk istiqomah dalam satu amalan yang mudah-mudahan istiqomah ini mendatangkan cinta dan rahmatnya Allah, lalu kemudian membuat kita masuk syurganya Allah. Imam Hasan Basri pernah mengatakan, kalau ada seseorang mengalahkanmu dalam perkara dunia, jangan pernah berkecil hati. Bangkit, bersemangat, lalu saliblah dia dalam perkara akhirat agar engkau mengunggulinya. Jangan kecil hati, salib dia dalam perkara akhirat, dan unggullah kita dalam perkara akhirat kita. Dia menang dalam perkara-perkara dunia, dan kita cek, halo, tes, mas, cek, subhanallah, 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 subhanallah. Apa itu hadirin? Hah? Ada, mas? Subhanallah, 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 subhanallah. Cek, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Lagi apa? Bluetooth apa? Oh, iya. Jazakumullah khair. Jadi jemaah, kalau ada orang mengalahkan kita perkara dunia, pesannya Hasan Basri rahimahullah, jangan berkecil hati, kalahkan dia dalam perkara-perkara akhirat. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudra. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka perumpamaan dua orang laki-laki. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab. Dan berikan Muhammad kepada mereka perumpamaan dua orang laki-laki yang kami beri salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur. Wa hafafnahuma, dan kami kelilingi kedua kebun itu binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kami kelilingi dengan pohon-pohon kurma dan kami buatkan di antara keduanya ladang. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan dia di celah-celah kedua kebun itu sungai-sungai. Wa kana lahu samar, dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar. Faqala, maka dia berkata li sahibihi wa huwa yuhawiruh,
kepada kawan-kawannya yang beriman ketika dia bercakap-cakap dengan mereka, ana aktsaru minka, aku lebih banyak daripada engkau, malau hartanya, wa a'azzu nafara, dan lebih kuat dalam banyaknya pengikut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu ternyata banyak ya nikmat-nikmatnya. Bukan cuma sekedar sungai, sutra, emas, perhiasan-perhiasannya, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Ternyata di sana juga ada. Di antaranya punya kebun anggur, kebun kurma. Di antaranya Allah alirkan dari celah-celah itu air yang sangat indah, yang buahnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Lalu juga tetap mengalir sungai-sungai. Lalu dia memiliki kekayaan yang besar, tapi antara penghuni surga kekayaannya tidak sama. Tergantung apa? Amal. Tergantung amal masing-masing. Yuk jamaah, mudah-mudahan kita bisa beramal dengan amal-amal terbaik yang kita bisa lakukan, kita bisa ikhtiarkan, dan kita jemput dengan sebaik-baiknya ikhtiar, menjemput segala kemenangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasunat murtafaqa, itulah seindah-indahnya tempat kembali. Kayaknya nggak ada yang lebih indah deh selain berpulangnya seorang hamba dalam keadaan husnul khatimah, lalu dia memperbaiki hidup dan dirinya dari sekarang. Kalau kita bicaranya baik dari sekarang, insya Allah mudah-mudahan nanti wafatnya juga dalam keadaan kondisi bicara baik. Kan manusia itu ditutup dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Kalau kita punya kebiasaan buruk, berpotensi kita bisa diwafatkan di atas kebiasaan buruk itu. Dan kalau kita dari hari ini mulai kebiasaan-kebiasaan baik, kita juga bisa diwafatkan dalam kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi kebahagiaan, jadi kemuliaan, dan insyaallah biidznillah husnul khatimah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Semoga Allah juga anugerahkan kita keluarga yang kian sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahi kita diberi kesabaran yang tanpa batas. Allah memampukan kita untuk membawa keluarga kita menuju jannah. Allah terus anugerahkan buat kita anak-anak yang salih-salihah, dan Allah Subhanahu wa taala juga nantinya izinkan kita istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Terima kasih tak terhingga untuk jamaah semuanya yang tidak bisa satu persatu kami sebutkan, jamaah TikTok, jamaah YouTube, jamaah Instagram yang sangat luar biasa terus berkenan membersamai belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah mengganti semua dengan syurga firdaus tanpa hisab. Mohon doakan kami, mohon doakan jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih. Mohon doakan seluruh yang terlibat di dalamnya, semoga terus amanah, semoga terus bisa menjaga semuanya dengan tulus, berharap ridho Allah. Adapun mendapatkan dunia itu hanyalah bonus, dan semoga Allah mengganti juga semua perjuangan kita dengan syurga firdaus tanpa hisab. Dan akhirnya hadirin semuanya, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat berterima kasih kami atas semua peluang jariah yang selalu dibersamai. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang kian berkah, kian berlimpah, dan juga selalu terbuka peluang amal jariah bila mana ayahanda, ibunda, sahabat kami di sosial media, TikTok, YouTube maupun Instagram ada yang mau membersamai baik di Masjid Muhammad Al-Fatih dengan segala programnya ataupun untuk pembangunan gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid, silahkan sekali bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180044. Kami ulang, Bank Muamalat 50900180044. Nanti konfirmasinya kemana Us? Konfirmasinya ke nomor admin 085174456070 Mbak Leha. Kami ulang 085174456070
Mbak Leha, admin Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.